Cerita ini kisah seorang pelakor bernama Parman. Parman, yang baru pulang. Parman dengan penuh kasih menyapa Ita dan kakaknya, Dayu, dan meminta Ita untuk tidak cemen. Di dapur, Parman sedang bersama Dayu membuat ikan nila kuah kuning, masakan kesukaannya. Ia menceritakan bahwa ibunya dulu sering memasak masakan ini untuknya. Dia meminta Dayu untuk belajar memasak hidangan ini agar nanti bisa memasaknya untuknya. Dayu dengan penuh semangat berjanji akan melakukannya. Malam harinya, Juminan pulang terlambat dari salonnya karena banyak pelanggan. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama anak-anak. Meyakinkannya bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk keluarga. Terjadi percakapan singkat tentang kesulitan yang dihadapi keluarga, tetapi Parman mengabaikan kekhawatiran itu. Paginya, Dayu sedikit mengeluh saat mengantar Ita latihan bola, padahal seharusnya itu adalah tugas ayahnya. Di sisi lain, Juminan terlihat sedih karena harus bekerja di hari Minggu, sementara suaminya libur. Ia merasa rindu untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Namun, Parman meyakinkan bahwa kerja Juminan juga untuk kebaikan anak-anak dan salonnya. Di salon, seorang pelanggan memuji Parman karena mendukung istrinya bekerja, sesuatu yang tidak semua suami lakukan. Di tengah pertandingan, Dayu merasa sakit perut dan bilang pada Ita untuk pulang sebentar. Namun tiada disangka, di rumah ia melihat ayahnya sedang tidur bersama seorang wanita yang tidak dikenal. Parman yang menyadari keberadaan Dayu mengancam dan memperingatkan Dayu untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada ibunya. Setelah kejadian itu, Parman pamit untuk dinas ke Banjarmasin selama seminggu. Namun, para tetangga, termasuk Ibu Saminah, merasa ada yang aneh. Mereka menyadari bahwa Parman sudah tidak pulang selama 1,5 tahun, bukan 1 minggu. Mereka menduga Parman sudah berpisah dengan Juminan, dan Juminan malu untuk menceritakannya. Padahal sebenarnya, Juminan dan anak-anaknya seperti terbius, dan hanya menyadari bahwa kepergian Parman baru seminggu. Mereka akhirnya tersadar saat diberitahu yang sebenarnya oleh para tetangga saat menghadiri hajatan. Suatu hari, Dayu dan Ita mengunjungi ibunya di salon. Dayu mengenali seorang wanita pengunjung salon tersebut adalah wanita yang pernah berselingkuh dengan ayahnya. Tanpa diduga, tiba-tiba Parman pulang ke rumah. Juminan menanyakan keberadaan Parman selama 1,5 tahun ini. Parman tak menjelaskan apa-apa dan justru marah besar. Parman mencari sertifikat rumah dan tanah, berniat menggunakannya sebagai modal usaha. Namun, Juminan menolaknya, mengatakan bahwa tanah itu adalah warisan orang tuanya. Parman semakin marah dan pergi. Atas usul Pak Bayu, Juminan menemui seorang Ustadz Ahmadi. Ustadz menjelaskan bahwa Parman terkena gendam, sabda Pandita Ratu, dari seorang wanita yang sangat menginginkan Parman. Ilmu ini membuat mata dan hati Parman tertutup, sehingga ia tidak bisa melihat keluarganya. Wanita itu menyerupai Juminan di mata Parman, sehingga Parman merasa seperti bersama Juminan. Jadi selama 1,5 tahun ini, Parman pulang ke rumah wanita tersebut. Usaha salon Juminan menjadi sepi dan ia mulai sakit-sakitan. Seorang karyawannya curiga bahwa ada yang tidak beres dengan salon mereka. Karyawan tersebut menemukan tanah merah di depan salon yang ia yakini sebagai tanah kuburan, yang digunakan untuk menghancurkan bisnis orang lain. Juminan menunggu hingga malam di salonnya. Dia memergoki Parman sendirilah yang menaruh benda-benda sihir tersebut. Saat dia mengejarnya, Parman ternyata bersama wanita selingkuhannya. Juminan dan Dayu memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Juminan mengajak Dayu ke kantor Parman. Di sana, Juminan menemukan fakta yang mengejutkan. Ia diberitahu oleh atasan Parman bahwa ia terdaftar sebagai istri pertama yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Atasan Parman juga mengatakan bahwa Parman sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rina. Di luar kantor, Juminan dan Dayu berhadapan dengan Parman. Juminan menuduh Parman telah memalsukan kematiannya demi menikahi wanita lain.
Parman terlihat bingung dan tidak ingin menjelaskan apa-apa. Parman justru menuduh Juminan sebagai penyebab semua masalah, karena Juminan lebih peduli pada salonnya daripada keluarga. Sementara itu, wanita selingkuhan Parman yang bernama Rina ternyata juga membuka salon. Mereka berdua meminta seorang dukun dan menjalankan ritual pesugihan. Ratu Iblis Pesugihan meminta tumbah orang terdekatnya sebagai syarat. Berikutnya, Parman menyelinap ke rumah lamanya dan mengambil barang-barang pribadi Juminan dan anak-anaknya sebagai perantara sihir. Juminan mulai mengalami gangguan, dia melihat sosok mengerikan di rumah. Mereka kemudian kembali menemui Ustaz Ahmadi. Untuk melawannya, Ustaz menyarankan Juminan untuk sholat tengah malam dan berzikir selama 40 hari. Dia juga menyuruh Juminan untuk menyebarkan air beras, garam kasar, dan bawang di sekeliling rumah setiap habis maghrib sambil membaca doa yang diberikan. Selama proses ritual, rumah Juminan dan Dayu diteror oleh berbagai kejadian aneh. Terdapat kalajengking di rumah, mereka sering merasakan hawa panas, dan Juminan mengeluarkan rambut dari mulutnya. Pada malam ke-30, kondisi Juminan semakin mengenaskan. Perutnya membesar dan mengeluarkan cairan hitam. Ustadz datang dan menemukan buhul-buhul yang ditanam di dalam kasur lalu membakarnya. Kondisi Juminan pun berangsur-angsur membaik. Sementara itu, Juminan terpaksa menutup sementara salonnya karena sepi pelanggan. Di sekolah, Dayu tidak bisa ikut ulangan karena ada tunggakan uang sekolah. Dayu kemudian datang ke salon istri baru ayahnya Utnuk meminta uang sekolah. Namun Parman tidak menggubrisnya. Dayu lalu bertengkar hebat dengan Rina, bahkan sempat menamparnya. Dayu menuduh Rina telah merusak keluarganya. Juminan menjual kalungnya ke pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di sana dia bertemu Rina yang sedang membeli seekor kambing hitam. Malamnya, Dayu diteror oleh makhluk menyeramkan dan paginya di sekolah, dia kesurupan tak sadarkan diri. Lalu, Dayu dibawa ke rumah Pak Ustaz. Mereka mengadakan ritual ruqyah. Di tempat lain, Parman dan Rina melakukan ritual untuk mengambil jiwa Dayu dengan memotong kepala kambing hitam. Namun berkat doa-doa Pak Ustaz dan para santrinya, Dayu berhasil disadarkan. Pak Ustaz menjelaskan bahwa Parman telah membuat perjanjian dengan iblis. Iblis meminta Parman untuk menyerahkan tumbal nyawa anggota keluarganya sebagai ganti atas kekayaan dan kedudukan yang Parman inginkan. Namun, saat Parman tidak bisa memenuhi janjinya, iblis-iblis itu akan datang untuk menagih tumbal. Di kantor, Parman didatangi oleh sang iblis. Dia berusaha kabur, namun sia-sia. Akhirnya Parman terjatuh dari tangga. Sementara itu Rina yang sedang berada di salonnya juga didatangi. Dia berteriak-teriak ketakutan dan tanpa sadar menusuk-nusukkan gunting ke wajahnya sendiri. 10 tahun kemudian, Dayu sudah dewasa dan menjadi seorang guru TK. Ita menjadi seorang pemain bola profesional. Salon Juminan kembali buka dan ramai pelanggan. Di akhir cerita, Dayu terlihat mengunjungi sebuah rumah sederhana di sebuah desa. Di sana, dia menemui Parman yang kini lumpuh dan tinggal bersama Rina. Dayu membawakan masakan ikan nila kuah kuning kesukaan Parman.